Tiga, istirahat Mat. Peserta upacara dimohon mengisi lapangan upacara, dan kami mohon dengan sangat untuk menciptakan keheningan dan kehidmatan upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 ini. Mohon untuk semua handphone dimatikan. Kepada para ibu dimohon mengisi posisinya agar semua peringatan Hari Pahlawan dan syukuran Hari Ulang Tahun ke-5 Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah. Acara akan dimulai dengan persiapan pasukan peserta upacara, pembukaan, dilanjutkan dengan laporan perwira upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, pembacaan doa, laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Laporan perwira upacara. Komandan upacara mengistirahatkan pasukan. Dilanjutkan dengan puncak acara syukuran Hari Ulang Tahun ke-5 Forum Komunikasi 1. Dilakukan dengan prosesi pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Ketua Umum dan diberikan kepada pertama Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko. 2. Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH MSI. 3. Kepada Bapak Haritosa. Dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari Dewan Penasehat, yaitu Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH MSI yang didampingi oleh Bapak Haritosa. Pembacaan doa dan dilanjutkan dengan sesi foto dan ramah tamah. Demikian rangkaian susunan acara peringatan Hari Ulang Tahun 2021. Upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2021. Selaku petugas upacara, bertindak sebagai inspektur upacara, yaitu Majen TNI Purnawirawan Haji Heros Padupai. Sebagai komandan upacara, Peltu Purnawirawan Abdurrahman. Sebagai pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Kolonel Purnawirawan Lumbanggel SH. Pembaca pesan-pesan pahlawan, Kolonel Purnawirawan Haji Subagio. Dirian akan dilakukan oleh Ibu Riana. Demikian sebagai pelaku atau pelaksana upacara hari peringatan pahlawan. Selamat pagi para hadirin yang terhormat, Bapak Ketua Umum Majen TNI Purnawirawan, Bapak Heros Padupai, para undangan yang terhormat, serta para peserta upacara. Izinkan hari ini kami, anggota dan keluarga
FKKPBM akan melaksanakan upacara Hari Peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2021. Inspektur upacara memasuki laporan upacara, lapangan upacara. Lapor upacara Hari Pahlawan 10 November 2021 dan Hari Ulang Tahun kelima FKPBM tahun 2021. Siap, mulai. Jangan kanan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! 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 Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor! Upacara memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021 dan syukuran Hari Ulang Tahun kelima FKPBM tahun 2021. Siap! Dimulai. Lanjutkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta. Mulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila dibacakan oleh Inspektur Upacara. Diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedudukan, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Pesan-pesan perjuangan atau kata mutiara dari para pahlawan nasional. 1. Pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan ketenangan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terpelosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tak ternilai harganya. 2. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah
Saya akan meneruskan perjuangan pemerintah. TNI akan terus berjuang. 3. Pahlawan nasional Supriyadi. Kita yang berjuang jangan sekali-sekali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. 4. Pesan pahlawan nasional Tengku Nyak Arif. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. 5. Pesan pahlawan nasional Profesor Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa? Kita harus berjuang. 6. Pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. 7. Pesan pahlawan nasional Silas Papare. Jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganmu. 8. Bung Tomo. Jangan memperbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan. Selama benteng-benteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain merah dan putih, maka selama itu kita akan mau menyerah. Kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Selesai. Kepada para undangan dan peserta, kepada para undangan diharapkan kembali duduk. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diserahkan. Istirahat! Gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, yang saya hormati Bapak Edi Kosa, yang saya hormati Bapak Aris Brigjen TNI Purnawirawan Aris Sabrono, yang saya hormati Kolonel Purnawirawan Rehananto, yang saya hormati Sekjen DPP KKPBN dan seluruh pengurus, yang saya hormati Ketua DPD KKPN DKI Jakarta dan seluruh pengurus, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan organisasi masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih telah memenuhi undangan kami. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita memperingati Hari Pahlawan 10 November, sekaligus syukuran ulang tahun Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah. Hari Pahlawan ini sangat dalam dan panjang maknanya. Yang jelas sifat-sifat pahlawan itu antara lain mengabdi dengan tanpa pamrih. Ini harus kita pegang, ini harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapapun itu, terutama
para pelaku-pelaku pemerintahan, para pejabat, para aparat di seluruh jajaran kementerian lembaga manapun di Republik ini. Mengabdi tanpa pamrih. Kita memang kadang mengatakan, ini sekarang udah tahun berapa? Ya. Awal kemerdekaan tahun berapa? Sikonnya beda. Ya betul beda. Tetapi sifat itu tetap harus melekat. Bayangkan saudara-saudara, kalau pejabat sekarang melakukan tugas-tugasnya, tugas negara, tetapi untuk kepentingan kelompok, bahkan untuk kepentingan pribadi, untuk kemajuan perusahaannya, untuk kemajuan keluarganya. Mau jadi apa negara kita ini? Sifat-sifat pahlawan ini harus diberikan, harus diwariskan kepada generasi sampai kapanpun. Dihadapkan pada kondisi bangsa kita saat ini, sifat-sifat pahlawan ini sudah makin terkikis, bahkan nyaris habis. Saudara-saudara sekalian, di sana sini kita melihat penyelenggaraan negara yang sembrono, apalagi dihadapkan kepada cita-cita proklamasi makin jauh. Cita-cita proklamasi itu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jangan lupa itu saudara-saudara. Adil dan makmur. Dua kata kunci ini apa kita sudah temukan hari ini. Adil dan makmur. Tidak mungkin. Jangan dibalik makmur dan adil. Tidak bisa. Kalau tidak ada keadilan, mustahil sangat mudah. Kalau tidak ada kejujuran, mustahil bisa adil. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada peringatan hari ini, ya cukup sederhana. Rekan-rekan kita yang lain sedang unjuk rasa, ya, di banyak tempat, terutama di Jakarta Pusat sana. Kita di sini memperingati Hari Pahlawan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota FKKPBN. Hari ini kita genap 5 tahun ulang tahun FKKBN. Sungguh luar biasa. Selalu pada hari peringatan Hari Pahlawan. Apa maknanya ini? Bahwa FKKPBN itu tidak main-main. Harus berjuang sampai dengan titik darah penghabisan. Berjuang yang saya maksud di sini bahwa kita harus memenuhi apa yang menjadi tuntutan proklamasi. Tuntutan dasar ideologi negara Pancasila. Saat ini saudara-saudara, dasar negara ideologi Pancasila nyaris dan diambang pintu akan diganti Pancasila. Saudara-saudara sekalian, apa kita diam? Apa kita terus tidur nyenyak menyaksikan nanti kita sudah ada di akhirat sana, anak cucu kita jadi komunis, anak cucu kita jadi babu, jadi pesuruh, jadi kacung di negerinya sendiri. Untuk itu seluruh anggota FKKBN, seluruh Indonesia, seluruh jajaran DPD, DPC, siapkan diri untuk berjuang. Pertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan titik darah penghabisan.
Itu ciri dari organisasi yang kita banggakan ini. FKKPBN harus menyadari ini seluruhnya. Ajak seluruh rekan-rekan, seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen masyarakat untuk sadar bahwa negara kita diambang kehancuran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, FKKPBN akan maju pesat ke depan. 2 minggu yang lalu kita kukuhkan, kita lantik DPD Provinsi Banten. Insya Allah 2 minggu ke depan kita kukuhkan, kita lantik pengurus, ketua dan pengurus DPD Sulawesi Selatan dan Barat. Insya Allah akan mendapatkan kemudahan, kemajuan di kemudian hari. Hadirin yang saya hormati, bahwa kita harus terus, ya, saya perintahkan ini, kita harus terus mengikuti perkembangan di tanah air. Kita memang tidak atau bukan bagian dari golongan, bagian dari kementerian, lembaga, apalagi bagian dari partai politik tertentu, bukan. Tetapi seluruh anggota FKKBN wajib mengikuti perkembangan politik, mengetahui dan mampu menganalisa, melakukan diskusi-diskusi dengan teman-temannya. Jangan sampai buta politik, karena politik dapat mempengaruhi arah pembangunan bangsa. Salah memilih, salah bertindak tentang politik ini, maka kesengsaraan akan menghampiri negara. Kenapa demikian? Karena keputusan-keputusan politik makin jauh dari cita-cita proklamasi mewujudkan masyarakat adil dan makmur tadi. Bisa jadi keputusan politik akan merubah ideologi negara. Berarti arah negara akan masuk jurang, masuk neraka. Karena tidak berkeutamaan. Sadarlah ini Bapak dan Ibu sekalian. Ideologi negara kita, sekelompok orang mau merubah menjadi tidak berkeutamaan, tidak bertuhan. Bayangkan itu. Ketuhanan yang Maha Esa dihapus. Orang gila ini, kalau mau diam, itu lebih gila lagi. Kalau ada warga negara yang tidak bereaksi, tidak kaget atas dasar negara Pancasila mau diganti, dan ini tanda-tanda atau indikasi 3 tahun terakhir ini sudah sangat-sangat keras. Bayangkan, nyaris diperlakukan, diundangkan RUU KIP. Ya. Berarti kita semuanya jadi komunis. Tidak berketuhanan. Bapak dan Ibu sekalian, apalagi yang kita bingungkan, apalagi yang kita tolak-toleh, pelengah-pelongo, ya. Kalau masih tidak ada reaksi, apa yang kita tidak yakinkan? Hari lahirnya Pancasila itu bukan tanggal 12 Mei, ya,
bukan 1 Juni, tetapi 18 Agustus. Tanggal 1 Juni itu adalah pidato Bung Karno di depan Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tetapi susunan Pancasila yang dikatakan beliau bukan seperti yang berlaku sekarang. 5 sila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Pancasila dengan 5 silanya itu, sebagaimana yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu, diresmikan pada tanggal 18 Agustus, sehari setelah Hari Proklamasi. Kok bisa jadi tanggal 1 Juni? Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bahwa ke depan mari kita bergandengan tangan, mari kita saling memperkuat persatuan dan kesatuan, karena begitu banyak unsur-unsur, begitu banyak kelompok-kelompok yang masih cinta kepada Pancasila dan Undang-Undang 45, tetapi belum menyatu. Ini harus terus kita lakukan komunikasi dan koordinasi untuk bisa menyatukan langkah dan pikiran kita untuk tujuan yang sama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah sambutan saya. Sekali lagi terima kasih kepada panitia dan seluruh perangkat upacara, seluruh hadirin sekalian telah meluangkan waktu untuk bisa hadir di tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Inspektur Upacara. Dilanjutkan dengan pembacaan doa. Siap, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, di pagi hari yang penuh hikmat ini, di hadapan kemaagungan-Mu, kami bersimpuh, seraya menengadahkan tangan dan wajah kami sehadirat-Mu, mempersembahkan puja dan puji syukur atas karunia pelaksananya upacara memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021 ini. Sungguh, kami melangitkan doa dan harapan semoga Engkau meridhoi dan memberkahi upacara ini dan menerima persembahan syukur kami serta mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari betapa besar jasa para pahlawan kusuma bangsa kami dan teramat berat perjuangan mereka, mengorbankan harta benda serta jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa kami. Karena itu ampunilah dosa-dosa mereka, lipat gandakanlah pahala perjuangan dan pengorbanan mereka, dan tinggikanlah kedudukan mereka di sisi-Mu, masukkanlah mereka ke surga-Mu Jannatul Firdaus. Ya Allah, Tuhan yang Maha menunjuki, karuniakanlah kepada kami hidayah dan petunjuk-Mu. Anugerahkanlah kami kecerdasan, kekuatan, dan keberdayaan untuk mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan negara kami demi terwujudnya cita-cita bangsa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkanlah pula kemampuan mempersembahkan pengabdian terbaik kami kepada masyarakat bangsa kami menuju keadaan yang Engkau ridhoi dan Engkau cintai. Ya Allah,
Ya Tuhan, ya Aziz yang Maha Perkasa, janganlah Engkau meninggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan diri kami, walau sedikit pun. Sertailah kami, kuatkanlah kami dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ikhtiar dan kepada ibu-ibu khususnya jamaah Masjid Taklim Al-Hidayah, kami sangat mengharapkan kehadirannya karena seperti biasanya pada hari Rabu pagi kita adakan pengajian. Kepada ibu-ibu yang masih ada di rumah, kami sangat mengharapkan kehadirannya karena sudah berjumlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukanlah rasa cinta tanah air pada seluruh masyarakat bangsa kami, serta mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafar, maafkan dan ampunilah kami, orang tua kami dan guru-guru kami, serta para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Muliakanlah kedudukan mereka di sisi-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Mabuk upacara telah diserahkan dan dilanjutkan syukuran hari ulang tahun kelima SKPBN tahun 2021. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah dilaksanakan. Lanjutkan dengan kegiatan syukuran hari ulang tahun kelima SKPBN tahun 2021. Laporan selesai. Lanjutkan. Komandan Upacara mengistirahatkan pasukan. Istirahat. Gerak. Demikianlah rangkaian upacara peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2021. Kini kita memasuki acara puncak, yaitu syukuran hari ulang tahun kelima Forum Komunikasi Keluarga Kerukunan Keluarga Purnawirawan Baret Merah tahun 2021. Kepada panitia Mohon izin untuk menyusun kursi. Mungkin. acara syukuran akan kami mulai dengan sambutan atau arahan dari Dewan Penasehat, yaitu Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, didampingi oleh Bapak Haritosa. Waktu dan tempat kami persilakan. Pasukan tetap di dalam barisan. Komandan pasukan mohon mengistirahatkan pasukan dalam posisi di lapangan upacara. Sementara pasukan tetap dan satgas untuk diambil alih untuk menerima pengarahan dari Pak Dewan Penasihat Pak Narko. Seluruhnya masih menghadap ke sini.
Kembali ke posisi semula. Belum. Nanti mau ada pengarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan gembira. Kepada yang saya hormati Majen Purnawirawan Heros dan seluruh jajaran FKKPBM yang saya cintai dan saya banggakan. Yang saya hormati hadirin, ada Pak Heri Tosa, ada Brigadir Jenderal Aris Hardono, ada Kolonel Purnawirawan Rihananto, ada yang mewakili dari Pak Egi yang kebetulan belum bisa hadir, dan hadirin undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih saya didaulat untuk bisa menyampaikan sepatah dua kata. Pada kesempatan ini tadi sebetulnya Ketua Umum FKKPBM yang selaku Inspektur Upacara sudah sangat banyak memberikan menyampaikan petua kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya menyampaikan begini. Hari ini kebetulan Hari Pahlawan. Kemudian juga kita gunakan untuk syukuran 5 tahun FKKPBM. Untuk Hari Pahlawan saya hanya sampaikan begini. Para pahlawan yang telah mendahului kita terutama, atau mungkin juga sekarang masih ada yang masih hidup, telah mereka inilah yang namanya pendiri NKRI, Founding Fathers NKRI. Selamat datang Profesor Dr. Egi Sujana, Komando. Jadi saya sampaikan, para pahlawan yang sudah mendahului kita menghadap Yang Maha Kuasa, atau juga mungkin masih ada sebagian yang masih sekarang bersama kita di dunia ini, telah meninggalkan NKRI ini kepada kita, telah mendirikan NKRI dengan susah payah, dengan pengorbanan yang begitu besar. Begitu besar. Kita biasa sebutkan inilah pendiri, inilah bapak bangsa, founding fathers negara kita. Dan kewajiban kita adalah menjaga, mengembangkan, memajukan warisannya itu, yaitu NKRI. Panduannya banyak. Udah ada dasar negara Pancasila, udah ada undang-undang dasar tahun 1945, udah ada undang-undang lain dengan segala perangkatnya. Tapi apakah sudah bisa mencapai tujuan nasional yang kita tetapkan? Belum kan? Masih banyak orang Indonesia yang melarat, masih banyak orang Indonesia yang bodoh, masih banyak orang Indonesia khianat bangsat terhadap negara ini. Banyak kan? Banyak. Terutama para buzzer yang kerjaannya memecah belah dan memfitnah umat. Itu kan bangsat pengkhianat kan? Termasuk yang memeliharanya. Betul. Untuk itulah makanya kita sekarang tidak ikut itu. Mudah-mudahan kita bisa berperan meluruskan jalan yang sudah ditetapkan oleh pendiri bangsa ini.
Ya mudah-mudahan berjuang itu dari mulai kita dilahirkan sampai kita menjelang di makamkan, betul? Itu ajaran agama. Ya, dari kita mulai dilahirkan kita berjuang mulai merangkak sampai bisa jalan, sampai belajar, sampai kemudian ya seperti kita yang lalu kita sempat dinas sebagai aparat negara. Ya sekarang kita juga bisa berjuang sesuai dengan wadah kita selama kita masih diberi kekuatan dan kesehatan. Jadi itulah yang perlu kita. Kemudian tujuan kita juga di samping bekal kita ke akhirat, mempertanggungjawabkan usia kita di dunia, juga untuk mewariskan yang baik kepada anak cucu turunan kita. Betul? Tadi Pak Hero sudah katakan, jangan sampai anak cucu kita jadi komunis. Dosa kita. Jangan anak cucu kita jadi babu atau kuli asing. Betul? Nah itulah tujuan kita berjuang sekarang. Sampai untuk bekal kita menghadap kepada yang Maha Kuasa, yang punya hidup kita. Kita udah dikasih umur, apa yang kita lakukan selama hidup. Yang kedua, kita mewariskan yang baik kepada anak cucu kita. Yang notabene supaya negara ini juga berjalan. Tadi udah diulas, saya cuma ulang saja. Jangan sampai anak cucu kita jadi komunis. Komunis negara tempatnya Indonesia. Jangan sampai anak cucu kita jadi kuli di negara kita yang kaya raya ini. Dan ini bisa terjadi karena banyak pengkhianat di negara kita ini. Banyak pengkhianat. Ada orang lagi kurang makan, sakit, kemudian jadi objek bisnis. Pengkhianat gak itu? Orang rakyat Indonesia yang puluhan juta yang lagi kurang makan, yang sakit. Rakyat seperti itu buat objek cari duit, memperkaya diri. Betul? Ini udah gak rahasia lagi. Oh saya bikin perusahaan nggak cari untung. Orang gila saya cari untung kok. Apalagi yang waras. Terakhir, oh untungnya buat orang sakit atau untuk rakyat. Dan lain sebagainya. Itulah yang saya katakan pengkhianat. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan tadi kewajiban kita untuk berjuang tadi ya. Jadi peringatan itu kita pakai untuk mengingat sejarah, kemudian untuk kita bahan untuk evaluasi apa yang sudah diberikan oleh generasi sebelum kita, kemudian apa tanggung jawab kita saat ini, dan apa yang harus kita tinggalkan kepada generasi setelah kita, yang notabene adalah anak cucu kita. Tadi gampangnya yang harus kita tinggalkan, NKRI masih tetap berdiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tadi sudah disampaikan Irup kan. Yang kedua, jangan sampai anak cucu kita jadi komunis dan jadi babu. Asik. Negeri kita kaya raya. Karena banyak pengkhianat. Tadi itu tidak ada keadilan. Keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan lain-lain. Itu tugas kita. Berjuang sampai akhir hayat. Wadahnya ya kita punya organisasi. Kemudian saya ulas juga apa yang disampaikan oleh Irup tadi. Kita bukan partai politik. Kita tidak berafiliasi pada salah satu partai politik. Tapi kita jangan sampai tidak tahu politik. Politik itu baik. Saya juga pernah belajar ilmu politik. Gampang kok lihat. Lihat visi misi semua parpol yang ada di Indonesia. Baik nggak? Pasti baik. Lihat semua visi misi parpol. Yang kecuali ada satu yang tadi dikatakan, yang mau merubah Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila, ini udah berbau komunis. Yang lain yang baik kan? Tapi partai yang baik kalau dikelola oleh bajingan dan pengkhianat jadi rusak. Makanya ikutin. Partai yang baik, visi misinya baik, tapi kalau dikelola oleh isinya bangsat, bajingan, pengkhianat, jadi rusak juga. Visi misi itu cuma jadi slogan omong kosong. Nah kita makanya jangan buta sama politik. Udah banyaklah nasihat tentang politik. Tapi saya katakan dulu, politik itu baik. Dan untuk melihatnya lihat aja visi misi partai, tujuan partai pasti baik. Cuman karena pengelolanya banyak orang rakus, banyak orang nggak beragama mungkin, cuman KTP-nya doang yang beragama, lupa dia
masalah keadilan dan masalah hak orang lain. Yang dipikir hak diri sendiri gitu. Nah, itulah yang punya katakan dua hal saja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita saling bersilaturahmi. Mungkin setelah ini nanti ada bapak-bapak yang lain akan mengisi menyampaikan sepatah dua kata. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjutkan dengan sambutan dari Profesor Dr. Haji Egi Sujana SH MSI. Jangan lupa ya Mas. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah, Bapak Heras sebagai Komandan FKKPM, Ketua Umum, Presiden, dan tentunya tadi pembina kita dari Pak Sunarko, Mayor Jenderal, insyaallah, dan kawan-kawan yang lain, ada Arif, ada Banto, ada Pak Tosa, Heri, ya, dan lain-lain. Kemudian dibatasi, bagaimana diskusi. Poin pentingnya adalah tahun ini Hari Pahlawan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 itu diperingati menjadi pahlawan adalah inspirasi. Itu. Jadi dasar kita mengadakan ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Di dalam undang-undang ini ada kriteria umum dan kriteria khusus apa yang disebut pahlawan. Supaya kita ngerti. Nah, izinkan saya karena ini undang-undang nggak boleh salah-salah, ya. Sebagai syarat umum dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 25 dan 26 bahwa syarat umum pahlawan itu pertama WNI atau seorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI. Yang kedua, memiliki integritas moral dan keteladanan. Yang ketiga, berjasa terhadap bangsa dan negara. Yang keempat, berkelakuan baik. Yang kelima, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. Dan selanjutnya yang terakhir dalam pengertian yang secara umum, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama atau paling singkat bahkan 5 tahun. Syarat khusus, pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik. Jadi kalau bersenjata urusan militer, kalau politik, saya langsung di sini, insya Allah. Untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan. Selanjutnya, melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya. Selanjutnya, pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya, pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas dan meningkatkan berkat, harkat, dan martabat bangsa. Selanjutnya, memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi dan atau melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. Kemudian di dalam pasal 30-nya bahwa menyebutkan usulan pembelian gelar tidak harus dari negara. Dari individu kita, dari kelompok boleh usulkan simpulan-simpulan bisa jadi pahlawan. Asalkan syarat umum dan syarat khusus tadi terpenuhinya. Oleh karena itu, saudara-saudara warga FKKPM
Kita semangat terus untuk menuju kehidupan yang Allah redoi. Setuju? Jangan lupa yang digarisbawahi oleh Pak Sunarko adalah Malik Yaumiddin, bahwa Allah itu penguasa hari pembalasan. Artinya apa? Akhir hidup kita ada pembalasannya, sekecil apapun, sebesar biji jarah istilahnya. Kamu akan dapat balasannya, membuat kebaikan atau membuat kerusakan. Nah, kita saksikan Pak Heros, kita saksikan semua Pak Narko. Pak Heros Sadari pernah dipenjara untuk itu. Yahya juga pernah, tidak bangga-bangga. Artinya kita dalam definisi undang-undang tadi nomor 20 tahun 2009 sudah layak dijadikan pahlawan. Jangan pahlawan itu kalau udah meninggal aja. Ini kekeliruan memahami persepsi undang-undang. Ya, Pak Aris juga dengan TNI AD-nya apa yang bisa dilakukan. Jika ada prestasi yang seperti tadi saya sebutkan, layak jadi pahlawan. Oleh karena itu saudara-saudara, tidak kurangi hormat dengan siapapun. Pak Narko, Pak Heros, kita usulkan jadi pahlawan nasional. Insya Allah. Tidak bermaksud pada bangsa. Tapi yang disebut beliau, tadi ada pengkhianat. Orang lagi sakit, orang lagi butuh uang. Dalam pengertian pengobatan, dia timbe, dia korupsi. Dan untungnya 23 triliun. Itu namanya jangan takut, jangan takut. LBP, dia dapat untung 23 triliun. Kita diam saja. Dan LBP siapa yang angkat? Presiden. Tapi kita tidak berani mengatakan bahwa ini adalah pengkhianat bangsa ini. Tidak bermaksud saya provokasi. Saya dasarnya undang-undang. Jelas undang-undang. Dan dibiarkan terus rakyat dalam penderitaan. Dan kita cicing gue. Ingat, kejahatan terus merajalela. Karena orang baik diam. Diamnya orang baik akan menumbuhkan segala kejahatan yang terjadi. Kita punya dosa dalam kehidupan ini. Jangan kita pikir kita diam saja, nggak perlu ikut main politik, tidak perlu tahu ini. Anda asal tahu, cabai, harga cabai, naik angkot, apapun keputusan, itu keputusan politik. Tidak ada keputusan majelis taklim, keputusan politik. Dan politik adalah di DPR dan Presiden. Nah, itulah saudara-saudara, saya dibatasi waktu, tapi semangatnya adalah kita harus maju terus, menegakkan kebenaran di negeri ini. Don't care, nggak boleh ada yang ditakuti selain Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya arahan dari Bapak Hari Tosa. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya mungkin sudah dengar tadi, tapi di dalam hari ini suasananya adalah Hari Sumpah Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 November, di mana kita memperingati jasa-jasa pendahulu kita, pendiri Republik ini, yang kadangkala hanya diingat pada saat 10 November. Tapi keluarga mereka, anak cucu mereka, tanpa terpedulikan sampai saat ini banyak di mana. Itulah yang kadang-kala perlu jadi perhatian kita. Saya tidak panjang lebar, semua sudah komplit tadi. Saya bangga dengan FKK PBM. Mungkin di Kopassus di Baret Merah, saya dari tahun 76 sudah berjuang juga di Timur-Timur, di Papua. Hampir sebagian dari Takleting 63 sampai 85, 90 ya mungkin mereka tahu saya, tapi saya hansip juga enggak. Jadi tapi saya berjuang dengan Baret Merah ini dari sejak 76 sampai tahun 90 saya keluar dari Timur-Timur. Jadi cintanya saya dengan Baret Merah itu sudah tidak bisa dilakukan, baik yang masih aktif maupun yang sekarang kita kumpul sama-sama di FKK PBM dan maju terus pandang mundur, dan saya siap membela dan mendukung semua program yang dilakukan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Mohon dibantu panitia. Silakan yang ingin mendokumentasikan.
pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah, yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Heros Padupai, kepada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko. Kedua, kepada Profesor Dr. Haji Egy Sujana, SH, MSI, dan kepada Bapak Haritosa. Mohon setelah pemotongan tumpeng, podium dikosongkan untuk pengambilan foto Ketua Umum dan Dewan Penasehat. Mari nyanyi. Satu, dua. Selamat ulang tahun.